Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 21. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberiku penghiburan, dan pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan mimpi, dan mengejutkan aku dengan penglihatan. Aku pun lebih suka dicekik dan mati, daripada menanggung kesusahanku. Aku muak. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku sendiri, karena hari-hariku hanya seperti embusan napas saja. Apakah manusia, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, serta kau kunjungi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Berapa lama lagi engkau tidak mengalihkan tatapanmu dari aku, dan tidak membiarkan aku sendiri, sehingga aku sempat menelan ludahku? Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Sebab sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Sahabat Alkitab, kejujuran merupakan sebuah sikap atau karakter yang tidak hanya terarah pada relasi antara diri kita dengan sesama, melainkan juga dapat dimaknai sebagai sebuah dimensi sikap yang terkait dengan penghayatan eksistensi seseorang. Kita juga seringkali tidak jujur terhadap kondisi diri sendiri atau hal yang sungguh-sungguh dirasakan. Berkata sedang baik-baik saja, padahal membutuhkan teman atau sahabat untuk mendengarkan keluh kesah kita. Bahkan menutupi keberadaan dan hasrat hati kita di hadapan Allah dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukankah menjadi jujur dan apa adanya jauh lebih baik daripada berupaya menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi? Pada kitab Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 15 menampilkan doa Ayub kepada Tuhan. Ia berdoa dengan jujur tentang ketidakadilan, penolakan, penderitaan, dan beratnya kehidupan yang dialaminya. Dengan jujur ia berbicara dalam kesesakan jiwanya dan mengeluh dalam kepedihan. Ia merasa betapa hidupnya menjadi tidak bebas, seolah-olah ia dijagai senantiasa. Saat ia berpikir malam akan sejuk dan penderitaannya akan berkurang, ia dikagetkan dengan impian dan dikejutkan dengan hayal. Bagaikan seseorang yang sedang demam tinggi dan berhalusinasi bahkan dalam mimpinya. Semuanya ini sudah cukup bagi Ayub. Ia merasa jemu dan meminta agar dibiarkan sendirian dan tidak diperhatikan lagi. Ayub tidak mengharapkan pertolongan dari Allah lagi, melainkan ia hanya menginginkan agar ia tidak lagi dihantam derita bertubi-tubi dan boleh bernafas tenang karena hidupnya tidak lebih dari nafas sajalah. Apa yang diungkapkan Ayub tersebut berbeda dengan seru para pemazmur yang menginginkan perhatian Allah dan pengawasannya senantiasa. Ayub justru terbeban dengan perhatian Allah yang memperhatikannya untuk mengujinya setiap saat dan bertanya sampai kapankah itu semua terjadi. Itulah pemahaman Ayub mengenai derita yang dialaminya. Bahkan Ayub meminta Allah untuk menunjukkan seandainya ia berdosa, apakah dosanya di hadapan Allah. Meskipun ia tetap yakin bahwa dirinya tidak bersalah.
Bagaimanapun, Ayub merasa bahwa hidupnya adalah sementara yang akan cepat berlalu layaknya hembusan nafas. Ungkapan Ayub mungkin terdengar tidak biasa bagi kita. Namun, itulah kejujuran hati di hadapan Allah yang dibangun melalui doa. Orang-orang Israel memahami relasinya dengan Allah adalah relasi yang hidup dan penuh dinamika. Maka dari itu, keluhan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Mungkin kita juga pernah dirundung oleh berbagai penderitaan serta pergumulan. Kiranya bacaan hari ini mengingatkan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dengan kejujuran di hadapan Allah. Relasi yang hidup dengan Allah justru memampukan kita untuk menatap masa depan, meskipun seolah-olah seluruh jalan tertutup bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, memohon kekuatan untuk tetap hidup dengan kejujuran di hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berjalan dalam relasi yang hidup dengan Engkau, agar kami dapat menghadapi apapun yang terjadi dengan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami. Meskipun jalan hidup seolah tertutup, kami percaya bahwa dengan Engkau di sisi kami, masa depan kami tetap cerah. Berikanlah kami keteguhan hati dan kepercayaan penuh kepadamu, karena hanya Engkau yang memampukan kami menatap hari depan dengan penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.